Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, yang saya hormati Bapak Kepala Bidang P3TK Dinas Pendidikan Kota Bandung, yang saya hormati dan banggakan Bapak dan Ibu guru beserta karyawan SMP Negeri 34 Bandung, dan tak lupa yang saya hormati adalah Ibu dan Bapak Pengurus Komite SMP Negeri 34 Bandung. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan ini kita masih diberikan suatu kenikmatan di mana kita masih bisa melakukan aktivitas dalam rangka melaksanakan pendidikan khususnya yang ada di SMP Negeri 34 Bandung. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang best practice selama kami berada di SMP Negeri 34 Bandung. Di mana pada saat itu mulai menjabat setelah rotasi dari sekolah SMP Negeri 48 dan kemudian mendapat tugas baru yaitu di SMP Negeri 34 Bandung. Nah, dalam paparan best practice ini sebelumnya saya memperkenalkan dulu kepada Bapak Ibu ya bahwa nama lengkap. Nah, ini nama lengkapnya. Saya mulai tugas di SMP Negeri 34 Bandung ini adalah dari tanggal 20 Januari tahun 2020. Nah, selanjutnya saya ditempatkan di SMP Negeri 34 Bandung. Sebagaimana terlihat di dalam layar, begitu elok dan begitu indahnya kondisi sekolah SMP Negeri 34 Bandung. Tentunya ini merupakan suatu amanat yang harus kami laksanakan dengan sebaik-baiknya karena sekolah ini sudah mendapatkan predikat yang terbaik juga. Nah, SMP Negeri 34 Bandung ini berada di Jalan Waas Soekarno-Hatta, Bandung. Telepon 022 7565 790. Websitenya www.smn34bandung.sca.id. Jadi kalau ingin melihat lengkap sekolah ini ada di websitenya. Sekolah ini berdiri dari tanggal 20 November tahun 1984 dengan nomor statistik sekolah pada saat itu adalah 20.1.60.26.219 dan sekolah ini sudah dinyatakan sebagai sekolah standar nasional atau SSN. Saya mulai dari SMP Negeri 34 Bandung ini sejak tanggal 30 Januari 2020 dengan bismillah. Tugas di SMP Negeri 34 Bandung dimulai tanggal 30 Januari 2020. Nah, di dalam pelaksanaan penataan atau pengelolaan pendidikan di SMP Negeri 34 Bandung, tentunya kami mengikuti project model mutu pendidikan di Kota Bandung, di mana di dalam project ini ada beberapa yang harus ditingkatkan, yaitu yang pertama meningkatkan mutu infrastruktur pendidikan. Kemudian yang kedua meningkatkan mutu proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang keempat adalah meningkatkan mutu tata kelola pendidikan. Nah, untuk itu di dalam pelaksanaan logic model ini tentunya tidak dengan sembarangan, artinya kita harus mempunyai visi ya, dimana visi ini adalah menjadi bagian penentu di dalam mutu pendidikan. Di SMP Negeri 34 Bandung memiliki visi yaitu terwujudnya sekolah digital yang sehat, berprestasi, berbudaya lingkungan dan berkarakter. Itu visinya ya di SMP Negeri 34 Bandung itu. Sedangkan misinya adalah pengembangan dari visi
yang sudah disusun bersama-sama, yaitu yang pertama melaksanakan pembelajaran dan bimbingan dengan keterampilan abad 21 secara efektif yang dilandasi iman dan takwa. Kemudian meningkatkan kompetensi SDM secara akademik dan non-akademik yang bermutu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kompetensi guru dalam penyusunan administrasi tiap mata pelajaran. Yang keempat, memenuhi sarana prasarana digital untuk melayani pelayanan prestasi peserta didik. Yang kelima adalah menggunakan aplikasi digital yang aman dan nyaman untuk mengembangkan inteligensi dan ilmu pengetahuan. Yang keenam, meningkatkan perolehan hasil ujian peserta didik yang berkualitas. Ketujuh, memperoleh kejuaraan kompetensi sains nasional di tingkat kota. 8, memperoleh kejuaraan akademik dan non-akademik di tingkat kota, provinsi, nasional maupun internasional. Dan ke-9, memperoleh kejuaraan guru berprestasi di tingkat kota, menciptakan tata tertib sekolah dan yang humanis. 11, meningkatkan kepedulian warga sekolah terhadap lingkungan serta menerapkan pola hidup sehat dan berbudaya lingkungan bagi warga sekolah. 12, membentuk peserta didik yang berakhlakul karimah, percaya diri, jujur, tanggung jawab, mandiri, tanggap, dan toleransi beragama. Dan yang terakhir, yang 13 adalah melaksanakan program ekstrakurikuler untuk membangun talenta atau bakat yang dimiliki. Nah, ini profilnya, profil SMP Negeri 34 Bandung ini jelas dengan nama sebagai sesuai dengan nomenklatur yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu SMP Negeri 34 Bandung. Sekarang dengan nomor pokok sekolah nasionalnya itu adalah 20219421 di jenjang pendidikan SMP, kemudian statusnya adalah negeri. Saya tidak usah dibacakan semuanya, tapi kelurahannya adalah Kelurahan Batu Nunggal, kecamatannya di Bandung Kidul, kemudian kabupaten kotanya adalah di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian sekolah ini berdiri sejak tahun 1984. Kemudian status kepemilikan ini adalah tanah milik pemerintah daerah. Jadi kalau sekolah lain mungkin masih ada yang terjadi sengketa di antara kepemilikan. Dan alhamdulillah kalau SMP Negeri 34 ini sudah menjadi aset pemerintah daerah dengan izin operasional 0557-O/1984 ya, di SK-kan tahun 1984 ya. Kemudian sekolah ini juga melayanan berkebutuhan khusus, tapi saat ini kebetulan tidak ada yang mendaftar, jadi ini tidak dilaksanakan. Dan kemudian manajemennya adalah MBS, manajemen berbasis sekolah. Ini tidak ada pungutan alias gratis. Itu adalah kondisi sekolah yang ada di SMP Negeri 34 Bandung yang sekarang. Di dalam pelaksanaan pengelolaan sekolah ini dimulai dengan kompetensi manajerial, di mana tugas kepala sekolah itu berdasarkan Permendikbud 6 tahun 2018 itu, yaitu salah satunya adalah manajerial. Dari pelaksanaan sebagai kepala sekolah dalam pengelolaan manajerial ini, yaitu yang pertama adalah penyusunan RKJM. Nah, penyusunan RKJM ini tentu dilaksanakan secara bersama dan kemudian disusun di dalam suatu naskah, kemudian disahkan oleh Bapak Kepala Dinas. RKJM ini dilaksanakan yaitu rencana kerja jangka menengah 4 tahunan, kemudian diturunkan ke dalam rencana kerja tahunan. Artinya tiap tahun itu capaiannya dari tahun pertama sampai nanti tahun keempat itu seperti apa. Nah, ini disusun di dalam rencana kerja tahunan atau RKT. Kemudian ini juga diketahui dan disahkan bersama dengan pengawas. Nah, pada waktu itu ini kan dilaksanakan mulai tahun awal yaitu 2020 ya. Kemudian yang ketiga, dari RKJM dan RKT ini, dari RKJM diturunkan ke RKT. Nah, di dalam tahunan ini jelas harus harus sinkron antara
rencana kerja tahunan sekolah yang dibuat bersama ini dengan tentunya adalah dengan pendanaan yang ada, termasuk salah satunya di dalam RKS ini adalah yang didapat dari BOS pusat ya. Kemudian di dalam RKS ini tentu kita mengadopsi atau mensinkronkan dengan anggaran yang ada, sehingga kita di dalam RKS pun itu harus sama. Nah, ini pelaksanaannya di dalam RKS ini harus menyesuaikan dengan kondisi-kondisi sekolah ya. Kondisi-kondisi sekolah, kemudian per bulannya, per waktunya itu disinkronkan supaya antara program dengan pelaksanaan itu harus betul-betul ada kesinambungan gitu. Kemudian di dalam kegiatan sekolah ini, dalam pengelolaan manajerial ini, tentu kita harus mempunyai visi dan misi sekolah. Nah, visi dan misi sekolah ini disusun secara bersama, ya, dimulai dengan review daripada visi sebelumnya. Kalau visi sebelumnya itu masih cocok dan kondisi yang ada sekarang ini, maka dilanjutkan. Tentunya mungkin saja ada bagian-bagian yang tidak cocok dari visi misi ini, maka itu perlu adanya review. Jadi di sekolah ini jangan sampai ya datang atau menyusun suatu program ini tanpa visi. Ya. Jadi kalau tanpa visi ya nanti secara ini akan berantakan, acak-acakan dan tidak menentu arahnya kemana. Nah, setelah visi disusun, ya seperti tadi sudah disebutkan, bahwa visi sekolah SMP Negeri 34 ini adalah terwujudnya sekolah digital yang sehat, ya, kemudian berprestasi, kemudian berwawasan lingkungan dan berkarakter. Nah, di dalam penyusunan visi dan misi ini jelas kita menghadirkan semua stakeholder yang ada di sekolah di SMP Negeri 34 Bandung, diawali dengan adanya undangan, daftar hadir, dan berita acara. Nah, ini kita yang diundang adalah Bapak dan Ibu guru, kemudian ada ketua, ada pengurus komite, kemudian ada juga dari siswa, ya. Karena kita ingin memadukan di dalam visi ini betul-betul menggambarkan tujuan jauh atau visi masa depannya SMP Negeri 34 Bandung ini mau seperti apa. Nah, kemudian dari bukti-bukti dalam penyusunan visi ini ada daftar undangannya, ada daftar hadirnya, ada berita acara yang ditetapkan. Ini adalah yang oleh komite. Kemudian yang kedua adalah tim dari 34 ini, dari tim manajemennya yang akan menyusun visi dan misinya sampai tuntas, ya. Kemudian daftar hadir yang berikutnya adalah daftar hadir daripada Bapak dan Ibu guru, ya. Nah, setelah visi dan misi terbentuk seperti tadi sudah disebutkan di awal, maka dalam daftar hadir ini, ya, bahwa visi dan misi ini harus disosialisasikan. Tidak mungkin visi dan misi ini akan terwujud kalau misalkan stakeholder yang ada di sekolah tidak tahu, tidak hafal, dan mau kemana arahnya. Maka dengan tersosialisasi visi dan misi ini, maka semuanya harus hafal dan harus tahu. Sehingga begitu mencanangkan di dalam program di masing-masing stakeholder yang ada di SMP Negeri 34 Bandung ini, pasti menuju kepada visi dan misi sekolah. Nah, ini adalah notulen rapat sosialisasi visi dan misinya. Jadi ini kita sudah sampaikan, nanti daftar hadirnya juga sudah ada, sehingga tidak ada alasan bahwa stakeholder yang ada di SMP Negeri 34 Bandung ini kalau ditanyakan visi dan misi sampai tidak tahu. Karena ini sudah disampaikan atau disosialisasikan, termasuk kepada para siswa yang ada di rumah saat ini, tetap melalui daring, ya, itu disampaikan visi dan misi sekolah supaya anak-anak juga tahu gitu. Visi dan misi sekolah ini dipahami betul. Jadi datang ke sekolah ini tidak hanya datang saja ke sekolah, tapi mereka punya visi dalam pemikirannya. Oh, SMP Negeri 34 ini adalah
sekolah digital yang sehat ya definisinya. Kemudian harus berprestasi gitu. Kemudian selain berprestasi juga harus sayang dengan lingkungannya. Kemudian harus punya karakter. Jadi karakternya gimana? Nah, di dalam visi ini ya bahwa siswa ini nanti harus betul-betul berada di dalam hatinya itu sudah nempel gitu. Visi dan misinya itu. Seperti yang pertama misalkan di dalam tata kelola manajerial ini, komponen yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan. Nah, dengan tadi visi yang disebutkan di awal ya, sekolah digital, kemudian berprestasi, kemudian yang di akhir itu kan ada berkarakter. Salah satunya adalah kita melaksanakan pembiasaan. Nah, ini pembiasaan ini dilaksanakan sebelum adanya virus COVID-19. Jadi begitu saya datang ke SMP Negeri 34, langsung penerapan pembiasaan dengan 5S, yaitu salam, sapa, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ini yang diterapkan. Ya, jadi anak-anak ini karakternya begitu lulus dari 34 ini ya, dari SMP 34 ini, dia selalu mengucapkan salam baik kepada bapak ibu gurunya, kemudian kepada temannya, kepada orang tuanya, siapapun yang dia kenal ya di rumahnya, maka selalu mengucapkan salam. Terus kemudian yang kedua adalah selalu menyapa ya. Jadi tandanya kita dekat berteman itu karakternya adalah dari menyapa dulu ya. Nah, kemudian selain sapa juga sopan gitu. Jadi bagaimana siswa itu berada dekat guru, dekat orang tua, atau misalkan di antara temannya. Sopan ini yang harus diterapkan kepada anak itu. Yang terakhirnya adalah santun. Jadi dengan kesantunan ini tidak betul-betul menghargai di antara temannya, kemudian di antara orang tuanya, kepada bapak dan ibu gurunya juga. Kemudian yang kedua ya, pembiasaan yang berikutnya khusus untuk yang beragama Islam ya, kita membiasakan kepada anak ini sholat tepat waktu, yaitu untuk berjamaah. Nah, salah satunya di SMP Negeri 34 Bandung ini nanti dalam pelaksanaan sholat berjamaah ini ada yang di masjid, ada yang di selasar. Yang penting bagaimana melaksanakan sholat berjamaah bisa dilaksanakan bersama sehingga mempunyai kebiasaan dalam pelaksanaan ibadah. Sedangkan untuk yang non muslim itu adalah memiliki tersendiri gitu ya. Nah, jadi tadi diawali dengan keteladanan dari Bapak Ibu guru juga ya, dengan seperti ini ya, sekalipun dalam masa pandemi kita melaksanakan sholat berjamaah ya pada waktunya. Kemudian pembiasaan ibadah juga pada musim pandemi COVID ini karena tidak tatap muka di sekolah, jadi mereka pun dibiasakan ya sholat tepat waktu gitu ya, sholat tepat waktu. Seperti di dalam slide ini ya, ini adalah laporan dari peserta didik ya. Kemudian yang berikutnya, selain tadi di dalam melaksanakan sholat tepat waktu ya, di dalam rangka melaksanakan ibadah ya, membiasakan berkarakter berbuat baik ya, maka yang lainnya adalah menjaga tentang kebersihan lingkungan, sebagaimana seperti visi dan misi di SMP Negeri 34 Bandung ini. Jadi mereka di sekolah biasa membersihkan lingkungan, menata kelasnya. Nah, di rumahnya juga harus sama, bahwa itu berarti sudah terlaksana ya, sudah terbiasa antara yang diajarkan di sekolah, didikan dari sekolah, setelah ke rumahnya itu dia sudah punya kebiasaan. Jadi nanti ada kata gening di sekolah di Tilo Opat mah anak-anak teh bisa bekerja di rumah, bisa melaksanakan membantu kebersihan lingkungannya. Pembiasaan berikutnya di dalam rangka meningkatkan pengetahuan peserta didik, yaitu sekolah
menerapkan atau membiasakan kepada anak membaca. Nah, yaitu kegiatannya disebut dengan pembiasaan literasi. Pembiasaan literasi ini terdiri dari membaca, kemudian literasi numerik, ya, kemudian literasi berkarakter, gitu ya. Tadi berkarakter sudah bagian. Nah, sekarang pembiasaan literasi membaca. Nah, yang literasi ini selain membaca pengetahuan atau buku-buku pelajaran, juga biasa literasi melaksanakan ibadah, ya. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Ini menyesuaikan agama yang dianutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pengelolaan manajerial berikutnya yaitu tentang standarisi. Nah, di dalam standarisi ini dimulai dengan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Maka di SMP 34 ini, dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan ini diawali dengan melaksanakan workshop atau in-house training, ya, di mana sekolah mengundang Bapak dan Ibu guru termasuk komite sekolah sesuai dengan yang tertera di dalam daftar hadir, ya. Kemudian kita bersama-sama, ya, di dalam pelaksanaan workshopnya itu dengan menghadirkan Bapak Kepala Dinas sebagai narasumber untuk menyampaikan tentang kebijakan pendidikan di Dinas Kota Bandung, kemudian narasumber, ya, seperti di dalam tertera di dalam foto, ya. Nah, seperti ini kita menghadirkan Bapak dan Ibu guru, ya, di mana ini sangat penting sekali untuk menyamakan persepsi di dalam rangka menyusun perangkat pembelajaran, kemudian disusun di dalam satu kesatuan, yaitu di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang sudah disahkan. Artinya si kurikulum ini adalah kurikulum yang sudah diperbolehkan untuk digunakan di sekolah di SMP Negeri 34 Bandung. Nah, seperti ini, ya. Ini kita sudah direkomendasikan oleh Bapak Pengawas, kemudian Kepala Seksi Kurikulum, dan ini sudah diketahui oleh pengurus komite sekolah, juga disahkan oleh Bapak Kepala Dinas. Nah, mudah-mudahan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang ada di SMP 34 ini bisa terlaksana dengan baik, ya. Selanjutnya tentang komponen 3, yaitu standar proses. Standar proses ini dimulai dengan penyusunan silabus, ya. Silabus, nah ini adalah sebagai dokumen 2, ya, di mana di Wakase Kurikulum menyusun hal ini, yaitu untuk kepentingan kebersamaan di dalam melaksanakan aturan, ya. Ini juga disusun pada saat in-house training, ya, dimulai dengan pengarahan atau dimulai dengan pencerahan kembali, penguatan kembali oleh Bapak Pengawas Pembina, yaitu Bapak Dr. Anas Asep Saharudin MPD, di dalam penyusunan sesuai dengan anjuran dari Menteri Pendidikan atau Mas Menteri, ya, bahwa sekarang ini kalau RPP boleh minimal dengan 3 komponen, ya. Kemudian pemilihan silabus ini juga, ya, disesuaikan dengan masa pandemi COVID-19 ini, seperti tertera di dalam laporan standar prosesnya. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran? Proses pembelajaran di kelas saat tatap muka kan sekarang tidak bisa, maka pada saat pandemi ini pembelajaran tatap muka dengan daring, ya, atau dalam jaringan. Nah, inovasi pendidikan di Kota Bandung, ya, untuk pelaksanaan pembelajaran ini banyak inovasi, ya, seperti pembuatan video pembelajaran. Kemudian dari hasilnya adalah nanti disiarkan atau dimuat di dalam TV 132, ya. Nah, di dalam TV 132 sehingga peserta didik bisa melihat atau bisa belajar dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang sudah ditampilkan di dalam TV. Jadi banyak sekali media-media yang digunakan. Sekolah pun tidak ketinggalan di dalam pelaksanaan pembuatan media pembelajaran ini, ya. Seperti
yang dilaksanakan di SMP 34 Bandung. Nah, di dalam pelaksanaan pembelajaran, di dalam proses pembelajaran di musim pandemi ini, sekolah melaksanakan dengan 3 hal, yaitu yang pertama ada yang daring, kemudian ada yang luring, ya. Nah, ini adalah proses pelaksanaannya. Jadi dan demikian Bapak Ibu, khususnya yang ada di SMP 34 Bandung ini berupaya anak tetap belajar, tetap sehat dan tetap bahagia, kemudian sukses bersama di dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam daring ini, sekolah memberikan ruang untuk melaksanakan workshop, ya, atau melaksanakan IHT. Jadi tidak henti-hentinya secara terus-menerus kita melaksanakan peningkatan kompetensi guru, terutama ini adalah SDM, karena di sekolah seperti 34 ini banyak PTK atau Bapak dan Ibu guru yang sudah usianya cukup rentan kalau untuk tatap muka, sehingga banyak memberikan pembelajaran di rumah atau dengan WFH. Tapi ini menjadi bagian menjadi bagian masalah, ya, karena Bapak dan Ibu mau bagaimana sekarang menyampaikan pembelajarannya karena tidak bisa tatap muka, dan itu juga menjadi permasalahan di mana dengan teknologi Bapak dan Ibu guru yang sudah di atas 50 tahun itu memang susah untuk lebih cepat mengadopsi daripada proses pembelajaran pandemik ini, ya. Maka demikian sekolah memberikan ruang dan waktu untuk melaksanakan pembelajaran, ya, sehingga bagaimana upaya-upaya sekolah supaya pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Nah, berarti di sini SMP 34 Bandung lebih meningkatkan pembelajaran berbasis IT-nya. Seperti tadi di dalam dokumen sebelumnya. Nah, kemudian saya selaku pimpinan sekolah juga dengan legalitasnya, yaitu dengan telah mengikuti diklat kepala sekolah, kemudian mendapatkan nomor unik kepala sekolahnya juga, ya, seperti tertera dalam slide tersebut. Selanjutnya selain itu juga Bapak Ibu, permasalahan yang saat ini terjadi, ya, di mana kebutuhan Bapak dan Ibu guru itu tidak menjadi seimbang, ya, tidak menjadi seimbang karena banyak Bapak dan Ibu guru yang menjalani pensiun, ya, yang sudah purna bakti, sehingga pengurangan guru, ya, dan kondisinya adalah seperti ini, seperti tercantum dalam DSO dan R7. Ada kebutuhan guru, kemudian kondisi adanya guru, kemudian ada kebutuhannya berapa, gitu, ya, seperti tertera di dalam DSO. Kemudian dan R7 adalah untuk tenaga tata usaha juga sama, ya, memerlukan pelaksana yang mencukupi, juga termasuk sekarang adalah bagaimana kemampuan sumber dayanya. Kemudian di komponen 5 yaitu tentang standar sarana dan prasarana ini, karena dalam masa pandemi COVID-19 maka sekolah harus tetap menggunakan, kalau seandainya terjadi kegiatan-kegiatan di sekolah, ya, sekalipun tidak ada tatap muka, maka protokol kesehatan COVID-19 ini harus tetap dijalankan, dilaksanakan sebagaimana anjuran dari pemerintah Kota Bandung. Yaitu yang pertama adalah dengan pemakaian masker dan ukur suhu, ya. Jadi yang masuk ke sekolah ini tidak boleh sembarangan, ya. Jadi harus menggunakan masker, kemudian diukur suhunya, kemudian yang selanjutnya adalah disediakan tempat cuci tangan, ya, sebagaimana anjuran pemerintah, yaitu 3M. Jadi memakai masker, kemudian yang keduanya adalah cuci tangan, dan di SMP 34 juga ini sudah kita buat, ya, kalau seandainya nanti tatap muka ataupun ada peserta didik yang datang ke sekolah terutama untuk mengambil tugas-tugas dalam luring, maka harus melakukan yang kedua, yaitu cuci tangan. Nah, selain cuci tangan juga di sini juga bisa menggunakan hand sanitizer, ya. Yang ketiga, yaitu M yang ketiga itu adalah menjaga jarak. Nah, sekolah juga melaksanakan protokol kesehatan dengan memberikan tanda-tanda mana yang boleh dan mana yang tidak.
Kemudian informasi adaptasi kebiasaan baru ini sebagai informasi. Jadi bagaimana kebiasaan-kebiasaan setelah kemarin menjalani COVID-19 ini ada informasi yang perlu dilakukan dan perlu dilaksanakan, yaitu selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak, kemudian selalu menghindari kerumunan, gitu ya. Pada saat saya masuk ke SMP 34, waktu itu masih ada tatap muka ya pada bulan Februari itu sampai Maret ya, karena tetap kondisi lingkungan ini harus bersih dan sehat. Nah, kita kerjasama dengan Puskesmas Kujangsari untuk melaksanakan fogging DBD. Jadi semua ruangan kemudian semua lingkungan di SMP 34 ini dicoba untuk disterilkan di dalam penyebaran demam berdarah, gitu ya. Nah, untuk mendukung kesehatan lingkungan sekalipun tidak ada peserta didik di sekolah, ya, tetap lingkungan di sekolah itu harus tetap bersih, sehat, dan harus steril, ya. Karena kita tidak tahu kondisi saat ini tentang COVID-19 ini. Nah, maka dengan demikian kita kerjasama untuk penyemprotannya, yaitu satu adalah dengan PMI Kota Bandung, ya. Kita laksanakan penyemprotan juga untuk desinfektan COVID-19 ini. Kemudian yang kedua adalah orang tua juga tidak tinggal diam. Melalui komite dilaksanakan juga penyemprotan, ya, yang keduanya yaitu dengan memberikan bantuan berupa alatnya juga, yaitu alat semprot, ya, karena ingin sekolah ini adalah harus tetap sehat dan steril dari hal-hal yang mungkin membahayakan seperti COVID-19 ini. Nah, selanjutnya dalam penataan lingkungan, sekolah berupaya, ya, kondisi sekolah supaya tetap sehat kemudian tetap bersih, ya. Yang selanjutnya adalah dengan pengenyatan lingkungan, yaitu dengan temboknya ini supaya tetap kelihatan bersih dan sehat, maka dilakukanlah pengecatan yang sudah kotor-kotor, ya. Kemudian yang selanjutnya satpam sekarang harus lebih safety di dalam pelaksanaannya, maka di ruangan satpam juga harus nyaman, ya. Kemudian kita lakukan juga renovasi, ya. Selanjutnya penataan lingkungan yang berikutnya adalah untuk penghijauan, ya, dengan penataan taman, ya, taman yang sudah ada, kemudian yang belum kita seimbangkan untuk taman ini, termasuk sebagai tempat menghilangkan rasa stres dan sebagainya. Kita buatkan satu kolam, ya, ikan hias, ya, gimana nanti kita bisa melakukan refleksi atau refreshing, ya, tentang mata ini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, bahwa di SMP 34 ini memang lingkungannya sepertinya sudah nyaman, tapi terkadang, ya, dalam waktu proses pembelajaran anak itu selalu aja ada yang minggat atau kabur lah istilahnya kalau kasarnya. Karena apa? Ada bagian tembok yang tingginya kalau anak loncat itu bisa, gitu. Maka sekolah berupaya untuk meninggikan tembok, ya, seperti dalam gambar tersebut. Kemudian selagi peserta didik tidak ada sekolah atau belajar di rumah, ya, maka sekolah berupaya juga melihat kondisi kursi-kursi yang rusak, ya, meja-meja yang rusak. Nah, kita upayakan diperbaiki, kemudian yang kotor kita cat lagi. Nah, untuk keamanan, karena di SMP 34 ini belum ada CCTV yang bisa terpantau dari luar, ya, maka saya melaksanakan pemasangan CCTV. Jadi kalau sekarang saya ada di luar sekolah misalkan, untuk melihat kondisi di sekolah bisa dipantau lewat CCTV. Nah, kemudian ini adalah pemasangan pengeras suara untuk sholat berjamaah. Artinya gini, kalau sholat berjamaah itu kalau sekedar di masjid itu hanya tertampung paling 1 kelas 2 kelas. Nah, kita berupaya semuanya
kelas 7, 8, 9 baik lantai 1, 2 dan 3 supaya bisa berjamaah, ya kita pasang speakernya sehingga kedengaran ke semua peserta yang mengikuti sholat berjamaah. Kemudian komponen yang keenam yaitu tentang standar pengelolaan. Nah, di dalam standar pengelolaan ini kami berupaya untuk menempatkan SDM di dalam pelaksanaan pengelolaan pendidikan di SMP 34 ini seperti tertuang di dalam tabel atau di dalam strukturnya, ya. Kemudian selain itu juga saya melaksanakan pembagian tugas, ya, sebagaimana mestinya, ya. Kemudian di dalam pelaksanaan pemberian tugas ini juga semua tenaga pendidik dan kependidikan diupayakan untuk membuat programnya, ya. Ini tentu membuat program ini harus mendukung kepada visi dan misi sekolah supaya nanti kita tercapai di dalam pelaksanaan program pendidikan di SMP Negeri 34 Bandung. Nah, ini salah satunya saya juga membuat program kerja kepala sekolah untuk tahun 2020-2021. Kemudian di komponen 7 tentang standar pembiayaan, ya, standar pembiayaan ini sekolah mendapatkan pembiayaan dari dana BOS pusat, sekalipun misalkan dalam kondisi COVID-19 ini ada pengaturan dan perubahan-perubahan sehingga sekolah juga merasa kesulitan di mana harus merubah RKS, ya, program sekolah harus kita fokuskan di dalam penanganan COVID-19. Seperti tadi kita tetap melakukan sekolah ini harus bersih dan sehat sekalipun tidak ada peserta didik. Yang selanjutnya adalah di komponen 8, ya. Di komponen 8 ini tentang standar penilaian, ya. Sekolah di SMP Negeri 34 ini kita tetap melaksanakan standar penilaian. Nah, ini standar penilaian ini di dalam pelaksanaannya yaitu melalui daring dan luring, ya. Jadi melalui daring misalkan untuk penilaian harian juga daring menggunakan Google Form, kemudian tatap mukanya ada yang menggunakan Google Meet dan sebagainya. Kemudian pelaksanaan PTS juga dilaksanakan, pelaksanaan akhir tahun juga akhir semester juga dilaksanakan. Kemudian dibuatkan programnya sesuai dengan kondisi saat ini yaitu COVID-19. Jadi ada 2 yaitu daring dan luring. Nah, kemudian selain kompetensi manajerial, kepala sekolah itu adalah tugasnya adalah melakukan supervisi. Nah, ini adalah bagian pelaksanaan supervisi, ya, terhadap guru atau pendidik. Ya, kami melihat mulai dari pendekatan dialog dengan Bapak dan Ibu guru, kemudian yang kedua kita memberikan pembinaan atau melihat dari perangkat pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian selain itu pelaksanaan supervisi ini dilaksanakan secara daring, ya. Jadi secara daring. Kemudian setelah pelaksanaan supervisi kita lakukan refleksi, ya. Refleksi mungkin dari Bapak dan Ibu guru itu ada yang ingin diungkapkan sehingga sekolah menjadi tahu apa sih kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran tersebut. Apalagi sekarang di masa pandemi COVID-19 ini di daring ini lebih banyak masalahnya. Kemudian upaya-upaya yang berikutnya adalah kepala sekolah harus punya kompetensi kewirausahaan. Nah, salah satu yang lebih ditonjolkan pada saat ini adalah sekolah atau saya sendiri adalah melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan penggunaan IT. Kenapa? Sebab sekarang dengan tidak bisa dengan tatap muka ini, pembelajaran IT ini sangat diperlukan. Maka ini harus komprehensif. Semua guru harus sudah bisa menggunakan minimal Google Form, Google Meet, ya, tatap muka menggunakan Zoom. Ini sangat mendukung sekali. Nah, sampai saat ini ada beberapa guru yang belum berhasil dan kemudian sekolah melaksanakan pendekatan secara individual. Nah, di dalam pelaksanaan pembelajaran PJJ ini atau dalam daring ini, sekolah menyediakan tenaga-tenaga khusus untuk membantu Bapak dan Ibu guru yang notabene yang membantu ini adalah sudah paham dengan layanan IT. Kemudian
kompetensi yang berikutnya yaitu kompetensi sosial yang dilakukan oleh saya sebagai kepala sekolah, ya, sebagaimana kita untuk meningkatkan kebersamaan apabila ada yang meninggal atau yang sakit, kita berkomunikasi yang meninggal, kemudian kita tengok dan kita pelaksanaan di dalam pelaksanaan pemakamannya. Kemudian yang berikutnya kalau di lingkungan saya juga tidak tertinggal, selalu berjalan dengan lingkungan tetangga yang ada di rumah sendiri. Kemudian kita bekerja sama juga dengan komite di dalam rangka membantu orang peserta didik yang tidak mampu dalam masa pandemi ini, juga dari komite dan sekolah menyediakan santunan khususnya adalah bagi anak yatim, yatim dan piatu, ya, terutama ini momen-momennya adalah misalkan di 10 Muharram. Selanjutnya, selain kegiatan ini, juga dalam kegiatan sosial ini juga kerjasama dengan komite itu adalah misalkan dengan para karyawan, maksudnya yang honorer, ya. Ini juga kita lakukan untuk adanya santunan, artinya berbagi rezeki kepada bapak dan ibu guru yang honorer dan dari segi kemampuan memang belum layak lah seperti itu. Nah, kemudian ini adalah kebersamaan di dalam tim, ya, kita selesai sholat Jumat, kemudian kita bersama-sama dengan teman-teman melaksanakan, ya, minimal lah dengan makan-makan gitu, ya. Memang sederhana lah, tapi kita lebih dekat dan kita lebih terbuka untuk diskusi dalam pelaksanaan tim ini. Kemudian selain itu juga kita memenuhi undangan di mana kalau ada keluarga guru, ada yang syukuran dan sebagainya, termasuk dalam pernikahan. Nah, SMP 34 ini pada saat ini mendapatkan sesuai dengan logic model di Kota Bandung, yaitu salah satunya adalah pengembangan zona mutu, yaitu SMP Negeri 34 ini mengembangkan sekolah digital sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Jadi SMP 34 ini adalah sektifus atau sekolah pusat untuk pengembangan. Nah, bagaimana pengembangannya? Seperti terlihat di dalam slide ini, target pengembangan sekolah digital ini untuk SMP Negeri 34 Bandung ini, tahap pertama adalah kita melakukan pelatihan dasar tentang pembelajaran berbasis digital. Jadi semua guru harus memahami dulu, semua guru harus menyadari bahwa dalam pembelajaran digital ini yakin akan memberikan kemudahan dan memberikan gambaran untuk lebih meningkatkan mutu pembelajarannya. Kemudian di tahap kedua, yaitu di tahun 2021 ini, sekolah menyiapkan aplikasi web sekolah dan aplikasi perpustakaan. Supaya apa? Semua guru dan semua siswa, orang tua itu bisa melihat dari web gitu, ya, dari informasi dari web sekolah. Nah, di tahun ketiga kita menyiapkan aplikasi Dapodik sekolah. Artinya bukan kalau Dapodik ke pusat itu berbeda lagi. Kalau Dapodik sekolah, semua kegiatan, aktivitas, administrasi dan sebagainya, semuanya itu sudah ada di dalam data pokok pendidikan sekolah itu di tahun 22. Maka di tahun 2023 ini atau di tahun keempat ini, semua layanan baik pelatihan, penyimpanan aplikasi, pembuatan aplikasi, penyimpanan Dapodik dan sebagainya, ini semuanya harus sudah terintegrasi. Jadi kalau nanti siapapun yang membutuhkan, butuh data siswa, data guru, kemudian pembelajaran dan sebagainya, semuanya harus sudah terintegrasi. Jadi semuanya bisa dilaksanakan dan bisa melihat di web sekolah tersebut. Selanjutnya, ini salah satu contoh workshop untuk mendukung sekolah digital di SMP 34 Bandung, yaitu yang pertama misalnya menggunakan Kahoot. Kahoot ini adalah salah satu game yang bisa membuat anak lebih enjoy, Bapak Guru juga menjadi lebih lebih inovasi, ya, lebih inovatif di dalam pembuatan model pembelajaran. Terus selanjutnya ada LMS, Learning Management System, kemudian ada Google Form, ada Google Meet, kemudian ada Quizzes. Nah, ini kita latihkan. Nah, untuk pengembangan diri kepala sekolah, salah satunya adalah melaksanakan pengembangan diri, yaitu dengan mengikuti seminar
literasi, ya, baik yang dilaksanakan oleh Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, ya, ataupun misalkan dengan Dinas Pendidikan. Mungkin demikian Bapak Ibu yang saya hormati paparan daripada best practice saya selama di SMP Negeri 34. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi kalau seandainya yang sudah terlaksana maupun yang belum di dalam proses pelaksanaan kepemimpinan saya selama di SMP Negeri 34 Bandung. Pasti banyak kekurangan, maka dengan demikian kami tidak tertutup pasti menerima saran dan masukan supaya tetap SMP Negeri 34 Bandung pembelajaran yang berkualitas dan lebih maju. Bravo SMP 34 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.